Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ya, tetap semangat, jangan sampai Anda tidak semangat. Oke, kita ketemu lagi. Kita akan bicara salah satu kemampuan negosiasi adalah pertama kita ngopi dulu. Nah, yang penting salah satunya adalah bagaimana kalau kita menghadapi negosiator atau orang-orang yang sulit, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mudah untuk kita bernegosiasi. Ya. Ingat, yang saya ajarkan, saya sampaikan di sini itu adalah hanya landasan. Sifatnya itu umum, tidak berlaku untuk semua keadaan, tapi bisa diterapkan. Nah, bagaimana penerapannya? Itu sangat tergantung dari keadaannya, sangat tergantung dari jam terbang. Jadi, salah satu cara menjadi master negotiator apa? Selain belajar, Anda terus berlatih. Ya. Nah, saya akan share screen tentang dealing with difficult people. Oke. Ntar saya bikin dia supaya screenshot. Nah, oke. Difficult people atau negosiator yang sulit ini terjadi dari kurang lebih ada 3 kategori utamanya, ya. Yang pertama adalah yang sifatnya dadakan. Sebenarnya dia itu nggak susah, sebenarnya dia itu open minded, sebenarnya dia itu mudah untuk bernegosiasi di kala biasa, di kesempatan-kesempatan biasa. Tapi karena satu situasi atau satu kondisi yang tidak kondusif, mereka kemudian menjadi uh, uh, keras, menjadi sulit untuk diajak negosiasi. Nanti kita bicara tentang penjelasannya. Yang kedua adalah negosiator yang ogah-ogahan. Ini terjadinya dari mana? Biasanya karena mereka dipengaruhi oleh kendala yang mereka sendiri sebenarnya nggak sadar bahwa terjadi kendala tersebut. Yang terakhir adalah negosiator yang memang niat. Niat apa? Niat menjadi difficult, menjadi sulit, menjadi keras. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa kalau jadi negosiator yang tangguh, keras, itu adalah strategi yang paling ampuh. Ingat, tipe negosiator bisa macam-macam. Nah, yang terakhir ini adalah dia memang melihat strategi untuk menang negosiasi itu adalah bersifat tangguh, bersifat keras, bersifat sulit untuk diajak negosiasi. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Ini yang dadakan. Ini contoh-contoh ya. Contohnya ada pegawai A. Dia udah siap-siap nih, dia mau ke rumah orang tua ya. Kebetulan ada di dekat luar kota. Oke. Udah disiapin nih. Jumat sore. Udah siapin. Orang-orang udah pada pulang, bosnya tahu masuk. Kita dalam keadaan susah nih ya. Ada pekerjaan yang mendadak, maka tolong Anda kerjakan, Anda overtime ya. Hanya ngelihat, waduh, ini tinggal saya sendirian nih. Yang lain udah pada pulang. Apa yang bisa dilakukan A? Biasanya A langsung bilang, nggak bisa Pak. Saya minta cuti. Saya udah ada cuti, permintaan sudah minta, sudah disetujuin. Tiket sudah ada. Nggak bisa saya ngerjakan ini. Wah, kalau kayak gitu biasanya apa yang terjadi? B akan secara serta merta bilang, nggak bisa. Kamu cuti kan harus persetujuan saya. Kalau saya cabut, ya terserah saya dong. Ini pekerjaan numpuk ini. Jangan kamu melawan dari perintah saya. Artinya apa? Deadlock. Nah, bagaimana cara kita menghadapi kayak gitu? Ini adalah beberapa pendekatan yang kita bisa pakai. Yang pertama adalah
Jangan langsung konfrontasi. Beri waktu untuk berpikir. Kenapa? Untuk turunkan emosi. Upaya begini. Oke Pak, kayaknya kita punya beberapa masa. Bisa nggak kita tunda dulu sekitar 15 menit, setengah jam. Supaya kita bisa analisa dulu apa yang terjadi. Sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Oke, udah agak turun emosi, pikiran sudah lebih jernih, mulai bikin alternatif. Disampaikan nanti. Umpamanya, gimana kalau cuti saya diperpendek? Gimana kalau lemburnya adalah sebelum dan sesudah cuti? Gimana kalau mengerjakannya WFH? Dan yang lain-lainnya, Anda akan nanti cari sendiri alternatifnya. Setelah itu mulai ngomong, tapi hindari menyerang pernyataan keras dari pihak lawan. Jangan sampai dia merasa terdesak. Jangan sampai dia merasa bahwa wewenangnya dia ditantang. Pak, saya tahu bahwa Anda juga terburu-buru, sementara saya juga punya masalah ini. Nah, pekerjaan ini mari kita lihat. Jika pekerjaan ini kita lakukan dengan cara masukkan alternatif tadi. Karena saya yakin dengan demikian, maka manajer B, Anda akan dapatkan hasil yang lebih baik. Kenapa? Supaya saya bisa lebih fokus dalam mengerjakan ini tanpa mengganggu dari masing-masing agenda yang sudah ada. Nah, itu dibicarakan gitu. Jadi jangan nyalain dia, tapi ajak dia untuk selain mengerti apa yang terjadi pada kita, juga kembali lagi untuk mencari alternatifnya. Ingat ya, kuncinya satu, jangan terburu-buru, turunkan emosi. Ya, itu kalau yang sulitnya mendadak. Jadi sebenarnya manajer B ini nggak sulit, cuman karena tahu-tahu ada ini, sebenarnya tugas tersebut ya nggak mendadak amat, sebelumnya juga udah ada, tapi kok nggak dikasih tahu. Nah kayak gitu. Jadi ngomongnya adalah ini untuk perbaikan berikutnya akan lebih baik kalau sebelumnya dikasih tahu ada tugas-tugas begini, sehingga tidak terlalu mepet ngerjainnya, kita bisa atur, lembur bisa diatur dan sebagainya. Oke? Bagaimana dengan negosiator sulit karena diogah-ogahan? Contohnya biasanya itu adalah ada klien yang dia mau nego atas perjanjian baku. Anda tahu kan perjanjian baku? Perjanjian itu yang sudah ditulis gitu loh. Contoh, Anda buka rekening bank. Nah, di situ ada termin dan kondisi itu ditulis kecil-kecil banyak. Asuransi itu udah tulis kecil-kecil banyak. Nah, di banyak perusahaan karena kliennya banyak dan jasanya kurang lebih sama, mereka kemudian membuat yang namanya perjanjian baku. Konsumen tinggal baca, tanda tangan. Tapi ada aja yang coba nego perjanjian baku. Nah, orang yang diajak nego perjanjian baku, itu biasanya udah males itu. Alah, kok udah jelas baku loh. Kok mau dinego? Gila apa nih? Biasanya yang terjadi adalah jawaban yang klasik. Ini nego Pak. Ini baku Pak. Kalau Anda mau silakan tanda tangan. Kalau nggak mau silakan cari yang lain. Cepat penyelesaiannya. Tapi apa yang terjadi? Anda bisa jadi kehilangan satu potential customer. Sayang, mari kita coba pendekatan yang berikut ini. Yang pertama adalah jangan gampang-gampang, nggak bisa ini perjanjian baku, nggak bisa dirubah sama sekali. Anda ambil atau Anda cari yang lain. Tapi mulai dengan cari tahu apa sih motivasi, apa sih kendala dari calon konsumen tersebut. Kenapa? Ya motivasi kendala tadi, apa yang membuat dia terus kemudian mengajukan keberatan tadi? Apa yang membuat dia kepingin nego? Bisa jadi saran dari penasihat hukumnya. Nah kalau gitu kita bisa bicara, oh kalau sarannya begini sebenarnya posisinya kayak begini. Anda sebenarnya sudah terlindungi juga karena begini. Dijelaskan masalah. Ada resiko yang dia nggak tahu, dijelaskan resikonya. Ada budget,
Oh nggak bisa saya dengan harga segitu. Nah itu bisa dinego lagi. Apa perjanjian bakunya tetap, tapi volumenya bisa diatur, umpamanya kayak gitu. Atau dia sebenarnya nggak tahu, dia sebenarnya nggak bisa memutuskan, tapi bosnya bilang pokoknya kamu nego. Nah di situ baru kita ajak dia, gini loh Pak, Anda nanti tinggal bilang bahwa yang ditakutkan bosnya begini, 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 bahwa Anda sudah dilindungi begini, begini, begini. Oke? Ingat, perjanjian baku itu tidak 100% nggak bisa dirubah. Perjanjiannya nggak bisa dirubah, tapi bisa diberikan amandemen, catatan khusus. Catatan khusus yang bisa mengeluarkan siapa? Kalau ternyata dia sangat potensial, bisa dikeluarkan oleh manajer atau siapa yang bisa memberikan catatan khusus. Bisa manajer, bisa general manager, bisa direksi. Ya tapi ingat, tidak 100% kaku. Cuman kalau nilainya kecil, mintanya kelewatan, ya sudah, Anda mesti ngomong cari yang lain. Ini bukan berarti harus semua bisa diterima, enggak. Tapi mayoritas bisa diterima kalau diajak omong. Tapi kalau memang benar-benar menyulitkan, ya sudah, tinggal aja. Begitu. Bentar ya, ini ada telepon, bentar. Ya Pak, Waalaikumsalam. Apa? Saya masih di rumah, habis ini ke kantor. Kenapa Mas? Oke, oke, 15 menit lagi Mas. Ya, ya. Sabar, saya lagi meeting nih, ya. Oke. Nanti bonus dibagi, tenang aja. Ya. Assalamualaikum. Sorry, ini masanya harus ngasih bonus ini. Kalau permintaannya terlalu banyak, potensinya terlalu kecil, ya sudah, tinggal aja. Ya. Tapi mayoritas balik lagi bisa dibicarakan. Kadang-kadang orang tersebut lebih banyak ngototnya, minta gonta-ganti segala macam karena dia nggak ngerti. Nah itu yang perlu sabar menjelaskan. Oke? Ingat ya. Dari konsumen itu susah. Lebih susah lagi adalah menjaga konsumen yang udah ada. Jadi jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Olah semaksimal mungkin. Ya. Nah yang terakhir adalah memang secara sengaja. Dia sengaja dan aku yakin bahwa kalau mau nego itu ya harus keras. Maka dia biasanya pendekatannya apa? Maksa, menekan, menggunakan emosional, marah-marah lah, bersifat galak. Dan yang paling parah, seringkali dia menutupi fakta. Kenapa? Karena yang penting dia menang. Nah ini paling menarik nih. Jadi gimana? Ini adalah tawaran pendekatannya. Satu, Anda harus tegaskan. Sampai titik mana Anda udah nggak bisa geser lagi. Udah cukup sampai di sini. Nah, untuk mencairkan suasana, Anda tunda meetingnya. Anda ajak teman Anda dan Anda minta dia ngajak temannya. Kalau ada pihak-pihak lain, harapannya apa? Supaya menjadi lebih efektif. Supaya Anda juga dapat teman, baik dari internal Anda, untuk menguatkan Anda, atau dari eksternal, di pihak dia. Nanti temannya tadi bisa kita libatkan, supaya apa? Temannya nanti bisa ngelihat, oh yang kurang ajar itu adalah negosiator galak tempat saya, ini nggak masuk akal yang diminta. Kita punyanya apa, dia klaimnya apa. Nah, dia bisa jadi bantuan kita. Oke? Yang ketiga, jangan cepat-cepat bikin keputusan. Setiap rapat itu dicatat. Kemudian
ditembuskan ke dia, email umpamanya. Nah emailnya tadi selain ke dia, Anda juga email ke pihak-pihak lain. Internal Anda, atasan Anda, direksi. Internal dia juga penting, atasan dia, direksi. Kenapa? Supaya dia bisa, saya nggak boleh main-main nego ini. Kalau ada fakta yang saya coba sembunyikan atau saya palsukan, tanda petik, ini bisa kelihatan. Kenapa? Orang-orang di atas saya juga ada yang monitor dari nego tersebut. Harapannya itu bisa membuat dia lebih objektif. Ya. Tapi kalau udah memang nggak bisa juga, ya sudah balik lagi, dadah. Tapi jangan cepat-cepat menyerah. Intinya begitu. Dicoba dulu sampai maksimum, nggak bisa ya baru ngomong, oh, sorry bro, nggak bisa. Itu yang utama. Nah, bagaimana cara kita mengatakan tidak? Ini ya. Ini cara nolaknya, seperti yang tadi. Ini yang situasional ya. Sulit secara mendadak. Kita jangan menyerang kelemahan dari B. Jangan. Tapi kita cukup bertahan, nggak bisa. Kemudian cari solusinya. Seperti tadi kita bilang. Kalau bisa jangan ditolak, tapi dirubah arah permainan. Artinya begini, bahasa kerennya adalah jangan Anda menari atas tepukan kendang orang lain. No. Anda yang menepuk kendang, kita bermainnya, menarinya berdasarkan tepukan kendang Anda. Ya. Kalau Malik mungkin susah. Kendang itu apa? Drums. Don't play with other drums rhythm, but let them play using your rhythms. Oke? Balik lagi, Anda harus mengajak dia dari yang berhadapan-hadapan, diajak supaya menjadi bersebelahan secara bersama-sama menghadapi, mencari solusinya. Jadi bukan antara A melawan B, tapi A dan B mencari solusi. Agak susah ya, tapi pelan-pelan Anda pikir. Bukan Anda melawan dia, tapi Anda bersama dia. Gimana caranya menyelesaikan masalah ini dengan solusi kita bersama. Oke? Nah, ada 10 strategi yang lainnya bisa Anda pilih ya. Pertama, Anda harus punya standar sikap Anda. Jangan berubah. Kalau Anda tenang, ya tetap tenang. Kalau Anda penuh semangat, ya tetap penuh semangat. Jangan berubah. Yang jelas jangan pernah saling menghina. Hindari prasangka buruk. Artinya apa? Anda harus tetap open-minded. Ingat ya, Anda cari solusi, bukan Anda melawan orang tersebut. Orang tersebut boleh jadi orangnya buruk menurut Anda. Tapi kalau Anda bisa menemukan hal-hal yang baik, bisa jadi dia malah menjadi solusi Anda. Ya, umpamanya dia nego merasa korporasi, ternyata Anda bisa berprasangka baik, tidak berprasangka buruk. Ternyata Anda bisa memanfaatkan, ini loh, kita juga punya masalah dengan perusahaan Anda. Bukan dengan Anda ya, dengan perusahaan begini. Bisa jadi dia akan ngomong dan memperbaiki yang ada di perusahaan dia. Tapi ingat, jangan berprasangka buruk. Begitu kita berprasangka buruk, maka segala kebaikan, segala opportunity itu relatif menjadi tertutup. Oke? Berhati-hati boleh. Tapi berprasangka buruk jangan. Kalau udah stres, take a break. Berhenti. Ambil jeda. Kalau bahasa kerennya, wukuf. Berhenti sejenak. Cari inspirasi. Berikutnya adalah Anda melakukan empati. Empati itu beda dengan simpati. Empati itu adalah kalau saya ada di posisi dia, kira-kira saya akan bertindak seperti apa ya? Begitu kita mencoba mendudukkan diri kita pada posisi dia, maka kita bisa lebih objektif.
Dan bahkan kita bisa mencari alternatif-alternatif yang lain. Intinya apa sih itu tadi? Anda tahu what is their needs, apa yang mereka butuhkan, bukan sekedar apa yang mereka inginkan. Ya, apa motivasi? Berikan bermacam-macam alternatif, jangan cuma satu pilihan, tapi berikan beberapa pilihan. Nanti eksplorasi dari berbagai pilihan tersebut. Kalau sudah mentok, Anda harus siap untuk oke, kita tidak berhasil negosiasinya. Apakah Anda harus keluar atau dia keluar? Nah, itu Anda harus perhitungan juga ya. Di situ nanti batna Anda berperan. Anda juga perlu mengungkapkan dengan cara-cara tertentu bagaimana perasaan Anda negosiasi tadi. Supaya apa? Dia juga mengerti perasaan kita. Kalau dia kemudian juga bisa ikut mengungkapkan perasaannya, harapannya yang terjadi negosiasinya bukan cuma pakai pikir, tapi juga dengan hati. Kita sentuh sisi kemanusiaan dia. Ini adalah batnanya ya, kita hitung untung rugi setiap alternatif konsensi yang kita berikan. Terus kalau perlu kita cari koalisi dari pihak lain untuk menghadapi orang tersebut, pihak tersebut. Ya. Baik dari internal kita, internal dia, atau pihak ketiga. Upamanya kontraktor lain, upamanya supplier lain yang setara dengan kita, yang punya masalah yang sama dengan kita, untuk bersama-sama berkoalisi nego dengan orang sulit tadi. Yang terakhir adalah ya namanya usaha nggak selalu berhasil toh, ya kita harus siap-siap untuk ya ditolak. Jangan terus putus asa. Kalau sampai ditolak, ini menarik ya, Anda harus berpikirnya dengan agak istimewa. Apa itu? Bahwa Anda tidak gagal. Anda sedang dihindarkan dari mara bahaya yang Anda tidak tahu. Kenapa? Bisa jadi kalau Anda dapatkan deals tersebut, ternyata itu malah menyulitkan Anda. Contoh, saya pernah tender pengelolaan telepon umum koin di Jakarta. Untuk pengelolaan 3.000 unit telepon umum koin. Kalah tender kita. Wah, kawan-kawan, aduh gimana nih, harusnya gini. Saya bilang enggak. Kita udah maksimum. Kita sedang dihindarkan dari mara bahaya. Nggak ada yang percaya. Tapi apa yang terjadi? Dalam 6 bulan, kontraknya 2 tahun ya. Dalam 6 bulan, habis. Loh kok bisa? Teknologi baru masuk. Seluler. Handphone. Begitu handphone ada yang prabayar, wah selesai sudah. Telepon umum selesai. Jadi pemenang tendernya yang terjadi apa? Mereka tutup gulung tikar. Nah dari situ baru kita lihat, oh ternyata kalah kita adalah dihindarkan dari mara bahaya. Nah berpikirlah seperti itu kalau Anda sudah mentok di bawah. Oke? Sampai di sini moga-moga paham. Kalau nggak paham biasa, ajukan pertanyaannya di e-learning. Oke? Ya, ini adalah pertanyaannya. Jadi gini, A ini dapat warisan hotel. Yang ngerjakan itu B. Wah, yang jungkir balik itu B lah. Macam-macam. Aduh, B sampai pusing. Lah, A itu satu saat dia bilang, aduh, capek ya aku punya hotel. Gue jual aja lah. Dia kemudian nawarinnya ke B. Karena dia tahu yang bisa ngelola cuma B. Nah, kemudian B itu wah, mulai cari, ngitung segala macam. Dari investor. Tahu-tahu A ngomongin, gue gak percaya investor lu. Kayaknya gak jadi deh gue jual. Gue kelola sendiri deh. Nah, gimana tuh? Gimana caranya B? Supaya A bisa kembali ke tawaran awal. Apa? Jual hotel. Ingat, kalau jawab pertanyaan saya dengan data seperti ini, Anda harus tuliskan asumsi Anda apa. Ya. Karena benar atau salah di dalam Anda melakukan analisa tergantung dari
apa asumsi Anda. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Moga-moga bisa ketemu lagi. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.